فادهم للتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. بسم الله رقد بشهادة الحبيب عبد الله الحداد وأولي أهل بلده من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في مجيء سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي أن لا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة، ولا تدخل في شيء من أعمال الدنيا إلا إن كان ضروريا، واجعل شغلك بأمر المعاش في غير رمضان وسيلة إلى الفراغ للعبادة فيه، وخص الأشهر الأواخر منه بمزيد إقبال على الله ولزوم للعبادة. وإن أمكنك أن لا تخرج من المسجد في هذه العشر إلا إلى ما لا بد منه فافعل، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي dan sepatutnya alla tu'arrija fi hadha syahr syarif, tidaklah kamu tadi itu berpaling condong di dalam bulan yang mulia ini ala ghairi amalil akhirah, atas perbuatan selain amal akhirat. Di bulan Ramadan jangan ada yang dia tadi itu tertarik dengan selain amal akhirat, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tadkhul fi syai'in min a'malid dunya, janganlah kamu masuk dalam sesuatu daripada amal-amal dunia illa idza kana daruriyan, kecuali kalau benar-benar udah terpaksa. Di bulan Ramadan ini kerjaan itu jadikan hal yang memang kalau terdesak aja, kalau enggak full ibadah. Lah terus gimana keperluan kita, kebutuhan kita? Waj'al syughlaka bi amril ma'ash, dan jadikanlah kesibukan pekerjaan kamu untuk urusan maisha, keperluan hidup, kebutuhan hidup fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan, wasilatan sebagai perantara ilal faraghi lil ibadah fi, untuk menfokuskan, mengosongkan seluruh pekerjaan untuk ibadah full di bulan Ramadan. Kalau mau 11 bulan ini buat bekerja dicelengin, Ramadan udah nggak bekerja, full ibadah siang dan malam. Kalau kita enggak ya, kebalikan. Kalau Ramadan full bekerja siang dan malam. Karena Ramadan ini musimul ibadah, musim ibadah, panen ibadah. Sedikit amal kebaikan kita, amal soleh kita dilipat gandakan jadi gede pahalanya. Yang sunnah pahala wajib, yang wajib pahala 70 wajib di selain Ramadan. Diemnya seperti berzikir, apalagi zikirnya. Tidurnya seperti beribadah kepada Allah, apalagi ibadahnya. Karena itu, jadikanlah bulan Ramadan bulan ibadah. Kalaupun ada urusan maisha, celengi dari sekarang. Ditabung dari sekarang.
Mulai Syawal itu udah pekerjaan tabung. Tabungan Ramadan. Masukkan ada di situ. Nanti di bulan Sya'ban akhir dibuka. Khalas. Ini untuk Ramadan dan untuk hari raya. Begitu seharusnya. Jadi Ramadan adalah benar-benar menjadi bulan yang istimewa bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya teruskan dulu. Wa khususkan lagi, fokusnya lebih top lagi untuk ibadah al-ashral awakhir minhu, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, 20 ke atas. Dikhususkan untuk apa? Untuk siap-siap membuat kue untuk hari raya, atau siap-siap berpakaian baru sehingga toko-toko penuh dengan kaum muslimin. Bukan bimazidi ikbalin ala Allah, dengan semakin maju meningkat ibadahnya kepada Allah. Lebih lagi, waluzumil ibadah, dan melazimi ibadah kepada Allah. Bahkan wa in amkanaka, dan jika memungkinkan kamu, an la takhruj minal masjid, tidak keluar dari masjid, fil hadhil ashr, di 10 terakhir, illa ila ma la budda minhu, kecuali dalam urusan yang harus keluar, untuk kencing, untuk berak misalnya, faf'al, laksanakan siang malam di masjid. Wah. Ini orang yang kalau kena Ramadan ini, orang kalau kena Ramadan, dia pasti tidak akan menggunakan Ramadan selain untuk ibadah kepada Allah. Sayang, memang kita masih di dunia nggak tahu nilainya Ramadan. Dianggap nilainya Ramadan itu adalah bulan sarung, bulan baju, bulan sendal, bulan kue, bulan setrup. Akhirnya sandang dan badokan. Tapi sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah kesempatan bagi umat Muhammad untuk mendapatkan pahala puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun dalam bulan Ramadan. Dalam satu bulan pahalanya begitu gede, begitu besar. Cuma kadang-kadang disia-siakan. Kenapa? Memang nggak kenal masih. Kalau udah kehilangan biasanya eman. Kalau kita punya misalnya gelang emas, ya, ini khususnya perempuan, kadang-kadang sembrono naruhnya. Kalau sudah kehilangan baru nangis. Ya, itu gelang dari suami saya, itu dari warisan saya. Dia akan menilai harganya, nilainya tinggi. Kalau udah kehilangan begitu. Orang juga begitu, kalau wujud biasa-biasa aja, kalau mati baru rebutan jenazahnya. Rebutan. Terus mati. Uripe rijen. Begitu juga orang kalau dalam masa hidupnya seakan-akan Ramadan biasa, masuk keluar Ramadan biasa. Tapi nanti kalau sudah mati baru tahu, ya Allah sayangnya, ada apa saya iktikaf di toko? Ada apa saya iktikaf ada di pasar, kok enggak iktikaf ada di masjid? Bakal akan menyesali itu nantinya. Yang tahu bagaimana nilainya Ramadan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu kalau sudah di bulan Ramadan udah full ibadah. Hampir setiap waktunya ada di masjid Rasulullah. Bahkan maaf, untuk sisiran itu Nabi itu tidak punya waktu. Kadang-kadang rumahnya Nabi itu berdempetan dengan masjid. Makamnya Rasulullah sekarang itu dulu kamarnya Nabi. Rumahnya Rasulullah itu. Itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk disisiri sama Siti Aisyah. Full ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi
yang udah dijamin masuk surga, yang nggak dicatat dosanya. Nabi Muhammad SAW yang nggak mungkin disentuh oleh neraka, ibadah begitu banyak. Kita ini nggak ada yang jamin masuk surga. Belum tentu selamat dari neraka. Dosanya bertumpuk-tumpuk. Seakan-akan nggak perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk puluhan terakhir tambah meningkat sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, "Idza dakhara al-'ashru ahyal laila wa aygada ahlah wa jadda wa shaddal mi'zar." Nabi itu kalau sudah puluhan terakhir, nggak mau disia-siakan. Eman, nunggu Ramadan setahun lagi. Ahyal lail, malam hari itu ibadah terus kepada Allah. Bukan hanya sendiri beliau, keluarganya diajak. Ayo, ibadah yang banyak. Banguni keluarganya. Kalau kita kan bangun mau makan toh, mau sahur, setelah itu rokokan sambil nunggu subuh. Bukan ahyal laila. Ahyat tumbak, ahyat sijarah, menghidupkan rokok. Kalau Nabi tidak, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga demikian. Jadi keluarga Nabi itu kalau malam Ramadan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wajaddah, bukan ibadahnya malas-malesan, semangat. Wasyaddal mi'zar, kemudian dikencengkan sarungnya. Kalau ada orang bekerja, petani kah atau kuli sarungan, itu dikencengkan, itu artinya dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kan enteng-entengan. Kenapa? Enggak tahu nilainya. Tapi kalau kerja, diangkat sendiri. Diangkat kenapa? 50.000, 50.000. 100.000. Surga. Jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Yang beneran nanti cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat daripada Allah, surga yang udah disediakan oleh Allah. Enggak pingin nanti masuk, kok enggak ada semangat sama sekali. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu ditamui malaikat Jibril kalau Ramadan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Lebih dermawan lagi kalau sudah Ramadan. Luar biasa sedekahnya Rasulullah itu. Kenapa? Karena di Ramadan itu Nabi didatangi malaikat Jibril sering. Jadi Nabi itu kalau ditamui malaikat Jibril itu seneng. Kalau enggak kelihatan Jibril itu kadang-kadang sedih. Sampai turun wadduha itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu karena malaikat Jibril terlambat 1 bulan tidak datang. Nabi itu gelisah. Kalau bahasa sekarang itu bingung, tapi bukan bingung karena hilang akal. Bingung khawatir, apa Allah sudah tidak perhatian lagi dengan aku begitu. Susah, sedih, mana ini Jibril kok enggak datang-datang bawa wahyu, bawa pesan daripada Tuhan. Seperti sampean kalau cinta ditinggal oleh kekasihnya atau oleh anaknya, nggak ada kabar lama. Ya Allah, gimana anakku ini? Gimana suamiku ini? Gimana istriku ini? Kok nggak ada kabar begitu? Kalau ditelepon setiap saatnya kan seneng. Sampai turun ayat wadduha menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu nggak meninggalkan kamu, Muhammad. Allah itu bukan berarti meninggalkan kamu, tidak. Bukan saatnya turun wahyu begitu aja.
Lah, kalau bulan Ramadan, Jibril ini setiap malam datang kepada Rasulullah SAW. Karena Jibril yalqau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril datang setiap malam setiap malam Ramadan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk mudarasah, untuk tadarus Al-Quran. Paham nih ya? Jibril datang untuk saling membaca Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kan enggak, bal-balan. Setiap malam sepak bola. Dan memang sudah menjadi program bagaimana umat Islam ini melupakan Ramadan, subhanallah. Permainan Piala Dunia ditaruh ada di setiap Ramadan. Yo ngono ndelok kabeh wong Pasuruan. Ojo direken. Kenapa? Ini malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ndelok sikilmu nempak bal dak paten. Yang penting masuk surga. Begitu loh. Qur'annya ditinggal. Subhanallah. Sepi masjidnya. Dikit yang baca Quran. Kadang-kadang yang baca Quran anak 2, speakernya 4. Subhanallah. Bacanya nanti 1 juz jagongane petang juz. Kadang-kadang bacanya enggak banyak, jam belum entek 4. Dan inilah yang terjadi. Ironis sekali umat Islam tidak menghargai Ramadan. Ini Rasulullah ngasih contoh ini. Nabi SAW setiap malam didatangi malaikat Jibril untuk mudarasah Al-Quran. Fala Rasulullah SAW hina yalqau Jibril ajwal bil khair minar rihil mursalah. Nabi itu kalau sudah didatangi malaikat Jibril, terus langsung lomannya itu, udah sangat loman Nabi, lebih loman lagi, seperti angin yang menghembus. Tahu angin nggak sampai? Angin itu kalau menghembus, itu sekecil apapun lobang akan dimasuki. Paham ya? Itu angin akan mencari lobang. Kemanapun ada lobang akan dimasuki. Kenapa? Menghembus itu angin. Begitulah Rasulullah SAW kalau sudah ketemu malaikat Jibril, langsung Nabi itu, kata orang sekarang ini, selamatan. Itu enggak cari siapa yang perlu ya. Jadi lomannya itu seperti angin. Enggak ngenteni dimintai. Kalau kita kan tunggu diminta. Atau cepatnya lebih daripada angin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenikmatan bagi Nabi itu kalau sudah duduk sama malaikat Jibril. Alah kalau kita kan kadang-kadang tidak menghargai kalau kedatangan orang yang soleh biasa-biasa. Tapi kalau sudah kedatangan bintang film, orang politik disediakan foto, jebret foto, dipasang. Ini waktu menteri datang ke tempat saya. Turun tentu menteri ini bu surga. Belum tentu yang duduk sama menteri ini akan mulia di sisi Allah. Mungkin mlebu neraka bareng. Karena itu hati-hati. Anda kalau ketemuan orang yang soleh, itu adalah satu kemuliaan yang Allah hantarkan kepada Anda. Saat itulah Anda bersyukur kepada Allah. Dan itulah dilakukan oleh Nabi. Dengan apa? Dengan banyak melakukan sumbangsih, dengan banyak melakukan sedekah, kebaikan, dan itu semuanya akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan nantinya. Masya Allah. Kalau perlu, jadikan setiap waktu kamu itu banyak etikaf di masjid. Jangan etikaf di pasar, di toko, di masjid. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan dunia ini, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jadikan untuk menunaikan atau mencari kebutuhan aja lah. Paham nih ya? Maksudnya gimana? Gini.
Gampangannya kalau kebutuhan itu kan disebut dalam bahasa Arab hajat. Menyelesaikan hajat itu kalau Anda mau masuk WC, itu bahasa Indonesia ya. Membuang hajat, masuk. Kalau waduh, mau kencing saya, mau berak, baru masuk WC. Paham nih ya? Setelah ada di situ, setelah melaksanakan hajat, cepat keluar. Paham nih ya? Artinya, bukalah pintu untuk mencari dunia seperlunya untuk hajat kamu. Setelah itu cepat keluar. Lah kalau kamu tetap ada di situ padahal hajat udah tercukupi, paham nih ya? Itu sama dengan orang buang hajat, iktikaf ada di situ. Paham? Waktu membuang hajat 10 menit tapi iktikafnya 10 jam. Waras apa enggak? Enggak waras. Keperluannya dia 50.000 udah dapet, tapi tetap aja dikumpul-kumpulkan. Kecuali kalau diniatkan untuk akhirat. Oh enggak, saya ini memang keperluannya 50.000. Saya ini akan mau sumbangkan anak yatim. Saya mau haji, saya bangun masjid, saya sedekah. Anda di situ bukan mencari dunia, tapi Anda di situ adalah beribadah kepada Allah, menjadikan dunia alat untuk akhirat. Tapi syukuro. Paham ya? Jangan bohong. Kalau dapat, ternyata bukan untuk akhirat, hanya untuk syahwat lah. Allah Maha tahu dengan hati manusia. Lah masa kita harus melarat? Loh, jangan takut melarat. Siapa bilang Anda ini harus melarat? Anda akan jadi orang kaya di situ. Anda akan jadi kaya kalau Anda menjadi orang yang benar-benar untuk Allah. Nggak akan Anda itu akan menjadi orang melarat. Siapa bilang? Orang dulu itu loh, kerjanya biasa-biasa tapi kaya-kaya. Yang sekarang banting tulang sautek dibanting. Ake utangi. Nah, kita jangan terlalu gambaran, waduh kalau kita ini kerja terus 100% berarti semakin kaya. Bukan gitu hitungannya. Semakin kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kamu akan semakin dilancarkan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah wong salatnya kacar-kacir kok. Ibadah Qur'annya enggak pernah dibaca kok. Masa kamu enggak koreksi diri? Tambah menurun, tambah merosot. Nih, Jalan Nusantara ini. Jalan Nusantara ini. Kalau Anda lihat dulu, hampir semua toko punya haji. Haji. Tambah itu dulu, punya haji. Sawah itu dulu, punya haji. Saiki punya siapa? Kemana? Karena yang dulu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal uripe luwih soro loh dulu itu. Kenapa? Zaman penjajahan dulu itu. Hidupnya lebih sulit daripada sekarang. Karena itu, jangan mau tertipu. Jadikanlah hidup kamu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan melayani segala keperluan kamu. Begitu seharusnya. Taib. Pernah Hasan al-Basri, beliau pernah berjalan menemui beberapa orang yang lagi dia jagongan di bulan Ramadan sambil tertawa-tertawa, banyak tertawa, guyonan tok. Kalau bahasa sekarang majelasan. Duduk-duduk jagongan di bulan Ramadan, enggak baca Quran, enggak ke masjid, enggak ibadah, begitu. Kemudian beliau berkata begini, Allah itu menjadikan bulan Ramadan sebetulnya bulan untuk ngelangsingkan badan supaya kita ini saling berlomba-lomba untuk ibadah. Kalau bahasa sekarang, diet
kemudian latihan, paham ya, untuk pertandingan. Kira-kira kalau kesebelasan Indonesia, kesebelasan Eropa, gendut-gendut, iso menang. Badannya atletik tadi itu langsing-langsing, kan gitu. Larinya bisa cepat, renangnya bisa cepat, kan begitu. Allah jadikan bulan Ramadan ini untuk melangsingkan kita. Supaya kita ini berlomba-lomba, tapi urusannya adalah untuk akhirat. Di sini kita harus latihan, tren, latihan. Di sini ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Heran kan? Sama ada orang yang mau bertanding tapi dia guyonan tok. Paham nih? Dia mau bertanding tapi dia hanya makan-makan, main-main, main kartu, main karambol, orkes, lihat sepak bola, itu dan ini, main-main aja. Padahal dia sebentar lagi akan bertanding. Tahukah kamu, jika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala buka, di akhirat maksudnya, orang yang berbuat baik, di bulan Ramadan, orang yang banyak ibadah ada di bulan Ramadan, dia akan sibuk dengan menerima banyak pahala. Tapi orang yang mempermainkan bulan Ramadan hanya dibuat lupa kepada Allah, dia akan sibuk dengan penyesalannya. Enggak henti-hentinya dia akan menyesal. Itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Karena itu, kita jangan menjadi bagian orang yang kedua yang sibuk menyesal nantinya. Tahu orang menyesal nggak? Itu selalu menyalahkan dirinya. Goblok aku. Bongol aku. Gendeng aku. Gitu. Gendang. Macam-macam dah. Dilok nawai. Tak pentos. Bodoh. Dia akan menyesali itu. Nanti di akhirat dia akan tahu. Ya Allah, saya pernah hidup di bulan Ramadan ini. Saya di pinggirnya masjid. Cuma ngomong tok. Ada di trotoar, ada di masjid. Tuh, teman saya ada di masjid, dapat pangkat yang begitu hebat, ada di surga. Goblok, ngono. Bongol ngono. Dia akan mencaci dirinya sendiri, menyesal dengan dirinya, dengan perbuatan dirinya tadi itu. Allah. Karena itu, kita harus faham dengan nilai daripada bulan Ramadan. Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini orangnya tua. Cuma dia tetap puasa. Sakit-sakitan tetap puasa. Udah tua, sampai dibilangi, inna shaum yudhifuk. Puasa ini membuat kamu itu semakin lemah. Udahlah, nggak usah puasa, ente keluarkan mut ajalah. Keluarkan beras aja. Kata dia, aku ini untuk mempersiapkan perjalanan yang jauh. Enggak papalah, aku sabar. Walaupun agak payah sedikit, aku sabar tetap melaksanakan taat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik daripada nanti terlantar di akhirat, apalagi masuk neraka di akhirat. Paham nih? Ini tua, dia tadi itu tetap puasa. Enggak usah puasa, Pak. Cukup, sampai sudah tua. Keluarkan beras saja, enggak apa-apa. Enggak. Saya mikir di akhiratnya. Perjalanannya jauh. Banyak masalah, banyak rintangan, enggak. Daripada nanti akhirnya tanggung jawab masuk neraka. Gitu orang tua dulu ya. Sekarang gede-gede dempal-dempal. Ngakunya nggak kuat. Marung. Ya apa ini orang tidak mikir masa depannya bagaimana nanti ada di akhirat. Marung. Padahal makannya makan pecel, menjes, di melebur rokok. La haula wala quwata illa billah. Makan lodeh di dunia masuk neraka.
Kenapa tidak kamu tahan supaya kamu menikmati kenikmatan surga, Wan? Kenapa? Kadang-kadang pakai seragam pegawai negeri. Masya Allah. Sama Tuhannya aja nggak patuh, kemudian mau percaya akan bisa jujur. Sama Tuhannya nggak patuh, ada di rumahnya, di muka anak-anaknya kayak poso ngono. Padahal marung dia. Wah, ini orang seharusnya dipecat orang-orang model begitu itu. Subhanallah. Dia tidak menghargai, tidak tahu nilai daripada puasa. Karena itu Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita. Jangan disia-siakan. Ayo. Pumpung. Masih kita ini menangi Ramadan loh. Belum tentu Ramadan yang akan datang masih Anda di atas dunia. Jangan-jangan udah di dalam dunia. Tahu dalam dunia? Alil kubur. Jangan-jangan udah ditanam. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Puasa ini betul-betul sangat mulia, saudara. Tapi puasa ini ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali. Ada yang disebut puasa umum. Ada yang disebut puasa khusus. Ada yang disebut puasa eksklusif, lebih khusus lagi. Puasa umum, ibarat sepur itu kelas ekonomi, kemudian kelas bisnis, kemudian kelas eksklusif. Kelas ekonomi, ini biasanya kuli-kuli sih, petani-petani gitu ya. Artinya orang-orang yang tidak punya kedudukan. Biasa, ini urusan dunia, ini ekonomi dunia. Ini ekonomi akhirat ini. Ini kalau puasa, dia yang penting saya pokoknya nggak makan, nggak minum, tidak melaksanakan membatalkan sholat, mulai subuh sampai maghrib. Paham nih ya? Ya, sih bagus. Kelas bisnis ini. Meningkat ke kelas bisnis. Shaumul khusus, puasa orang khusus. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi menjaga matanya tidak melihat haram. Menjaga telinganya nggak mendengarkan haram. Menjaga mulutnya tidak ngerasani. Menjaga kakinya daripada joget. Menjaga tangannya daripada metik gitar. Menjaga daripada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelas bisnis ini. Lumayan. Kursinya lain ya. Makannya lain. Tempatnya lain. Ada kelas eksklusif. Wah, ini udah istimewa. Puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan bukan hanya sekedar menjaga yang zahir daripada maksiat, tapi juga menjaga hati daripada urusan dunia, daripada urusan nafsu, daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mikir yang lainnya. Allah, 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 Allah. Yang dipikir adalah zikrullah, memuji Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, merenungi Al-Quran, terus demikian. Memusatkan seluruh hati untuk Tuhannya. Wow. Jadi seakan-akan dia menyatakan, kalau dia ingat dunia, batal posoku. Kayak ngono. Wah, ini puasanya para nabi nih. Puasanya para rasul, puasanya orang-orang yang top ini. Kalau kita, pokoknya tidak mangan. Pokoknya tidak mangan, tapi tetap goroi. Subhanallah. Iso sumpah palsu. Wallahi, apa mana kalau sudah dekat hari raya, pakai sing sumpah palsu itu. Demi Allah tidak karuan sudah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu, mari kita sadari bahwa puasa ini adalah
bukan untuk supaya kita kuat luwe, kuat haus, tetapi puasa adalah ibadah kepada Allah untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat diri kita takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Semoga insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin.